Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla. Berjumpa kembali di video pembelajaran Miss Uni. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa di pelajaran Akidah Akhlak. Di pelajaran yang baru, pelajaran 5 tentang akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini dan mendapat keberkahan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, simak ya video pembelajaran yang disampaikan oleh Miss Uni. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik atau juga akhlak tercela di dalam Islam disebut dengan akhlak mazmumah. Apa teman-teman? Akhlak mazmumah. Nama lain dari kata akhlak tercela. Nah, akhlak mazmumah ini harus kita hindari dan kita jauhi agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Akhlak tercela yang kita pelajari hari ini yaitu egois, berkata kasar, dan berbohong. Sifat tercela yang harus kita hindari yang pertama yaitu egois. Apa itu egois? Teman-teman bisa dibuka bukunya halaman 50 sambil digarisbawahi ya pengertian egois. Egois adalah sikap seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu ya berinteraksi dengan banyak orang yang mempunyai sifat berbeda-beda. Ada yang sifatnya ramah, baik hati, sopan, tetapi ada juga yang pribadinya kasar, pemarah, atau egois. Sifat egois ini hanya mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli dengan keadaan orang lain. Miss Uni kasih contoh ya, sifat egois. Misal nih, ada seseorang anak yang membuang sampah sembarangan. Lalu kita nasihati, tetapi anak itu malah marah, tidak mau menerima kalau kita nasihati. Nah, itulah contoh sifat egois. Membuang sampah sembarangan itu akan merugikan banyak orang. Merugikan banyak orang, apa aja Miss Uni? Kalau kita membuang sampah sembarangan, halaman akan menjadi kotor, kumuh, dan juga akan mengakibatkan banjir. Kalau sudah banjir, akan berdampak merugikan orang lain teman-teman. Nah, yang membuang sampah itu bersifat egois, tidak mementingkan akan kerugiannya untuk banyak orang. Dia hanya mementingkan untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara menghindari sifat egois? Yang pertama, teman-teman harus bersikap tenang. Ketika teman-teman dinasihati oleh orang lain, teman-teman harus tenang, tidak boleh marah-marah. Dan harus belajar sabar juga, ya. Yang ketiga, berhenti membandingkan dengan orang lain. Yang keempat, berprasangka baiklah terhadap orang lain. Kelima, bersikap ramah, gak boleh kasar, gak boleh marah-marah. Yang keenam, membiasakan membantu orang lain. Yang terakhir yaitu introspeksi diri atau memperbaiki diri.
Ketika teman-teman salah, maka teman-teman harus memperbaiki kesalahan tersebut. Itulah yang dimaksud introspeksi diri. Sifat tercela yang kedua yaitu berkata kasar. Apa teman-teman berkata kasar? Berkata kasar adalah berkata yang tidak baik yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan dapat memicu permusuhan. Teman-teman, sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang yang berkata kasar. Allah pun juga melarang umat Islam untuk menyakiti hati orang lain dengan mengucapkan kata-kata kasar yang dapat memicu permusuhan dan pertengkaran. Maka sebab itu, kita sebagai seorang mukmin yang baik tidak boleh berkata kasar, keji, kotor, mencela, atau yang lainnya. Hendaklah kita berbicara dengan yang baik ya teman-teman, dengan kata-kata yang sopan, santun, lemah lembut, dan jangan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, jauhilah perkataan kasar. Hindarilah menyindir orang lain ya teman-teman, ataupun mengejek, ataupun memfitnah. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Bagaimana Misuni cara agar kita terhindar dari berkata kasar, memfitnah, menyindir, ataupun mengejek? Yang pertama, bertemanlah dengan orang yang baik. Yang kedua, hindari situasi yang dapat memicu perkataan kasar. Yang ketiga, hindari media yang dapat mempengaruhi perkataan kasar. Nih teman-teman, kalau suka nonton YouTube, hindari ya pergaulan-pergaulan yang berkata kasar ya. Ambillah contoh-contoh baik dari video-video yang ada di YouTube. Yang keempat, selalu bersikap sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi. Kalau kita bersikap sabar, kita pun tidak akan berkata kasar. Dan yang terakhir, takut akan hukuman apabila kita berbicara kasar. Hukuman dari mana? Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat membenci orang-orang yang berkata kasar. Sifat tercela yang ketiga yang harus kita hindari yaitu berbohong. Apa itu arti berbohong teman-teman? Berbohong adalah berkata yang bukan sebenarnya. Orang yang suka berbohong disebut dengan pembohong. Salah satu sifat orang munafik adalah berbohong. Oleh karena itu, hindari berbohong. Orang yang suka berbohong akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Cara menghindari agar kita tidak suka berbohong. Yang pertama, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak mengingat kematian. Ketiga, biasakan diri ya sejak kecil untuk tidak berbohong. Kalau dari kecil kita tidak suka berbohong, akan terbawa itu sampai dewasa nanti. Yang keempat, yaitu menghindari diri dari perbuatan yang menjerumus kepada kebohongan. Dan yang terakhir, mengurangi berbicara yang tidak perlu. Oke teman-teman, tadi kita sudah mempelajari sifat-sifat tercela. Ada apa aja? Ada egois, berkata kasar, dan berbohong. Nah, yang terakhir pembahasannya yaitu apa sih kerugian kalau kita bersikap egois, berkata kasar, dan berbohong? Yang pertama, akan menjadikan diri kita tidak tenang dan selalu
gelisah. Yang kedua, pastinya tidak disukai ya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan dijauhi nih oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau kita sering berkata kasar, egois kepada orang lain pun tidak senang terhadap kita. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang suka berbuat jahat. Dan yang terakhir yaitu menjadikan manusia yang senantiasa terkena akan perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Kita harus menghindari nih perbuatan dosa. Oleh karena itu, hindarilah bersikap egois, berkata kasar, dan berbohong atau sifat tercela yang lainnya. Oke, teman-teman? Cukup sampai di sini pembelajaran akidah akhlaknya hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman silakan mengerjakan studi kasus di buku halaman 58. Di situ ada soal cerita. Lalu teman-teman jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Di buku tulis. Setelah selesai menjawab ketiga pertanyaan tersebut, teman-teman foto jawabannya lalu kirimkan ke WhatsApp-nya Miss Uni. Miss Uni tunggu ya untuk tugasnya. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla sudah menyaksikan video pembelajaran dari Miss Uni hari ini. Miss Uni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.